Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DMH Medical. Oke adik-adik, seperti biasanya seperti jadi kali ini kakak akan membahas seputar poltekkes. Ini banyak yang menanyakan ke kakak seputar bagaimana sih cara penilaian atau proses penilaian di SIMAMA. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel DMH Medical ini, silahkan subscribe atau bantu channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi mengenai pendidikan dan kesehatan kepada kalian semua. Dan yang belum kenal, perkenalkan, nama gue Deden Miftahul Hidayat, umur gue 15 tahun. Kalian udah tepat berada di channel DMH Medical ini pokoknya. Nah, buat kalian yang sedang persiapan untuk masuk poltekkes, tenang aja karena sekarang sudah dibuka pendaftaran try out bersama masuk poltekkes tahun 2021. Ini posternya, jika kalian berminat silahkan. Dan buat kalian juga jangan khawatir, karena di kakak juga ada soal asli SIMAMA yang telah diujikan dari tahun-tahun sebelumnya dan soal psikotes yang telah diujikan tahun-tahun sebelumnya. Jika kalian berminat soal dan try out-nya, silahkan hubungi nomor WA kakak di bawah ini atau bisa klik link yang ada di deskripsi untuk bisa terhubung dengan nomor WA kakak. Oke, langsung saja. Jadi di video kali ini kakak akan membahas bagaimana sih sistem penilaian di SIMAMA ini. Nah, banyak yang bertanya, Kak, kan kita pilih 3 prodi atau pilih 3 pilihan di SIMAMA ini. Ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Atau bisa dikatakan juga prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 prodi yang kalian pilih gitu. Terus gimana Kak sistem penilaiannya gitu? Oke. Jadi SIMAMA ini buat kalian yang belum tahu, jadi SIMAMA itu adalah seleksi jalur masuk poltekkes yang mencakup secara umum untuk seluruh poltekkes di Indonesia. Jadi SIMAMA ini semua poltekkes jalur masuknya sama, yaitu melalui SIMAMA atau SIPENMARU bersama ya adik-adik. Jadi intinya SIMAMA ini hampir mirip lah seperti SBMPTN-nya poltekkes gitu deh. Nah, untuk sistem penilaiannya, jadi kalau SIMAMA itu ada ujian tulis, kalau sekarang diganti dengan CBT atau tes berbasis komputer ya adik-adik. Kemudian juga kalian juga harus mengupload nilai rapot kalian untuk jaga-jaga jika nanti CBT itu tidak diadakan karena pandemi gitu. Tapi sekarang sedang diusahakan untuk bisa diadakan CBT atau tes berbasis komputer. Nah, nanti juga kakak akan jelaskan gunanya apa sih rapot tersebut, kenapa harus diunggah gitu. Nah, untuk penilaiannya yaitu, saya akan menjelaskan ini berdasarkan petunjuk teknis yang telah disebarkan oleh pihak panitia SIPENMARU-nya atau pihak panitia SIMAMA-nya. Jadi ini adalah real dari informasi dari petunjuk teknisnya ya adik-adik. Jadi seperti ini adik-adik, kalau kalian milih 3 prodi atau milih 3 pilihan, kemudian penilaiannya bagaimana? Karena kan SIMAMA tadi kata kakak bahwa SIMAMA itu menggunakan ujian tulis atau CBT atau bisa dikatakan ujian berbasis komputer. Jadi untuk sistem penilaiannya yaitu tergantung skor yang adik dapatkan ketika ujian CBT atau ujian tes tulis SIMAMA-nya gitu adik-adik. Jadi nilai adik ketika ingin lolos di poltekkes, maka nilai ujiannya atau nilai tesnya itu harus besar. Nah, untuk nilai tes kalau menurut kakak yang aman itu kalau adik-adik harus mendapatkan minimal nilai 70 gitu. Kalau mau aman dan masuk poltekkes di semua jurusan. Kalau pendapat kakak gitu. Kemudian juga kalau udah mendapatkan skor, kemudian gimana sih, kan kita udah pilih 3 pilihan, apakah akan lulus 3-3-nya atau lulus 2 atau lulus 1 gitu. Gimana tuh Kak sistem penilaiannya? Pasti kalian bertanya-tanya nih. Nah, jadi yang akan panitia lakukan atau
akan sistem dari SIPENMARU bersama ini lakukan, yaitu akan mengutamakan terlebih dahulu yang prioritas yang pertama. Ingat, yang prioritas yang pertama. Jika nilai AD memenuhi alokasi yang disediakan oleh pilihan atau prodi yang adik-adik pilih di pilihan yang pertama, maka adik-adik gitu akan dinyatakan lolos di pilihan yang pertama. Ingat, jika nilai AD atau skor AD yang AD dapatkan itu memenuhi atau lebih besar dari orang-orang yang ingin masuk di pilihan pertama yang sama seperti AD gitu, maka AD akan lolos di pilihan yang pertama gitu. Misalnya nih, di pilihan yang pertama itu yang daftar ada hampir 100 orang gitu di jurusan tersebut yang AD pilih di pilihan pertama. Kemudian alokasinya itu hanya 30 orang. Berarti yang diterima hanya sekitar 30% yang 30%-an. Berarti hanya 30 orang, berarti yang tidak lolos ada 70 orang. Nah, jika nilai AD itu lebih besar dari yang daftar di jurusan tersebut, misalnya masuk yang tergolong 30% tersebut, maka AD udah dinyatakan lolos di pilihan yang pertama. Tetapi jika nilai AD kurang dari yang alokasinya 30% di pilihan yang pertama tadi, maka otomatis AD akan dibawa ke pilihan yang kedua. Dan sistemnya juga di pilihan kedua seperti itu gitu. Jika alokasi nilai AD sesuai gitu masuk ke kriterianya, maka AD di pilihan yang kedua yang akan lolos. Dan jika di pilihan kedua pun tidak lolos, kemudian dialokasikan lagi di pilihan yang ketiga atau diadukan lagi nilainya ini dengan yang lain. Nah, apakah nilai AD masuk atau tidak di pilihan yang ketiga? Jadi sistem penilaiannya itu sesimpel itu gitu deh. Nah, lalu kalian bertanya gitu, apakah jurusan yang dijadikan di pilihan yang kedua atau bukan prioritas yang pertama atau diprioritaskan yang ketiga itu peluangnya besar atau tidak, atau mungkin kecil ya, biasanya yang persepsinya seperti itu. Nah, untuk masalah ini kembali lagi ke kebijakan masing-masing poltekkesnya, karena mungkin ada beberapa poltekkes kakak tidak bisa menyebutkan apa poltekkes itu, dan ada gitu mungkin beberapa poltekkes yang ingin mereka diprioritaskan yang pertama gitu. Nah, kemudian juga ada yang bertanya, Kak, gimana nih jika misalnya di jurusan tersebut kuotanya kan ada 30, terus yang daftar jalur SIMAMAnya itu hanya 20 orang gitu kan, otomatis mereka lolos gitu yang 20 orang, kan berarti kurang nih 10 orang lagi. Nah, jika ada kasus seperti itu kembali lagi ke kebijakan poltekkesnya, atau bisa mengadakan seleksi, misalnya dimasukkan ke kuota yang mandiri dan lain sebagainya gitu. Seleksi penerimaan mahasiswa baru itu ke kebijakan poltekkesnya jika ada kasus yang seperti itu. Terus gimana nih Kak, misalnya nih yang 100 orang tadi, atau misalnya nih yang daftar kan 100 orang, yang diterima hanya 30 orang. Terus misalnya nih yang 100 orang itu nilainya itu rata-rata sama gitu, tidak berbeda jauh gitu, atau rata-rata nilainya 80 semua gitu. Itu gimana sistem penilaiannya jika seperti itu, kan nilainya sama gitu? Berarti apakah mereka diterima semua? Enggak lah dek, kalau diterima semua kan kuotanya hanya 30% atau 30 orang gitu. Kalau ada kasus seperti itu, maka yang dijadikan bahan penilaiannya yaitu portofolio. Jadi ditambah dengan portofolio. Itu gunanya adanya portofolio selain untuk menjaga-jaga kalau tidak jadi CBT, untuk menjaga-jaga jika ada kasus, jika nilai ujiannya semuanya sama gitu. Maka yang akan dilihat yaitu portofolionya. Mana yang portofolionya lebih bagus, maka mereka yang akan diterima gitu. Nah, udah panjang lebar sekali pembicaraan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton ya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe heula atuh, bantu channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi kepada kalian semua. Saya Deden Hidayat, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.